Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sophia Takia, Rizka Amalia, dan Siti Yulia Rahma yang ingin mempresentasikan mengenai studi Islam di berbagai negara. Baik, selanjutnya pengertian agama dan negara. Agama adalah suatu kepercayaan dan penyembahan terhadap kuasa dan kekuatan sesuatu yang biasa di luar diri manusia. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh banyak kalangan, dapat dipandang sebagai sebuah instrumen ilahiyah untuk memahami dunia. Sedangkan mengenai pengertian negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan-kumpulan orang yang hidup di sebuah wilayah dengan tujuan yang sama, yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahannya sendiri. Dan negara pun dibentuk dengan asas kesepakatan bersama yang memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Selanjutnya mengenai keadaan Arab pra-Islam. Arab pra-Islam atau sering dikenal dengan era jahiliyah, di mana penanaman ini tidak murni oleh kebodohan, namun disebabkan dari beberapa aspek. Di antaranya ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan akan ilmu. Pada era Arab pra-Islam ini memiliki beberapa karakteristik khusus yang menonjolkan kesan jahiliyah. Di antaranya, mereka meyakini bahwa kedudukan wanita selalu dianggap remeh dan direndahkan. Bahkan pada masa ini, wanita dianggap sebagai binatang atau setengah manusia. Bangsa Arab dikenal dengan kabilah-kabilah. Bangsa Arab diketahui telah memiliki peradaban jauh sebelum Islam muncul di sana. Dan beberapa ahli pun mengungkapkan bahwa aspek peradaban Arab meliputi agama, politik, ekonomi, dan seni budaya. Hingga beberapa sejarawan pun membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori, yaitu Al-Arab, Al-Arab Al-Baidah atau Arab kuno. Yang kedua, Arab Al-Arabiyah atau Arab pribumi. Dan yang ketiga, Al-Arab Al-Mustarribah atau Arab pendatang. Perkembangan Islam di Eropa. Islam memasuki wilayah Eropa bukanlah hal yang mudah. Tentunya banyak kendala yang dialami oleh umat Muslim. Kesulitan yang dialami oleh umat Muslim disebabkan oleh beberapa faktor dan beberapa oknum yang tentunya menolak akan agama dan ajaran baru yang masuk untuk mereka. Tetapi tidak sedikit juga para oknum yang menerima agama dan ajaran baru. Dengan itu, tentunya membuka jalan dan gerbang luas bagi Islam untuk menyebarkan agama di wilayah Eropa. Pada abad ke-8 Masehi, di abad ke-8 Masehi ini, Islam sudah menguasai wilayah Eropa dengan kolonial Yahudi. Pada perkembangan Islam di Eropa dibagi menjadi 6 periode, di mana diawali pada tahun 711 Masehi dan diakhiri di periode ke-6 pada tahun 1492 Masehi. Pengaruh peradaban Islam di Eropa. Peradaban Eropa sangat berperan pada jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12, hingga karya ilmiah dan filosofisnya dapat menyaingi Baghdad, yang dimana pada saat itu menjadi pusat utama ilmu pengetahuan Islam dunia, dan melahirkan tokoh-tokoh ternama di dunia yang dimana beliau semua mempelajari dari segala bentuk ilmu, dari segi eksak maupun agama, hingga melahirkan banyak ilmuwan dan ulama yang mahir dalam bidangnya masing-masing, dan melahirkan ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan sebagainya. Penyebab mundurnya peradaban Islam menurut Ibnu Khaldun yakni dipengaruhi oleh 2 faktor,
yakni faktor internal dan eksternal. Semenjak periode kedua dari periode Islam Klasik, benih-benih kemunduran pun mulai tampak. Sejarah dan dunia mencatat bahwa pengaruh Islam pernah menduduki posisi penting dalam global yang mendominasi sejak abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Kota-kota Islam seperti Baghdad, Cordoba, Damaskus, Alexandria, dan lain sebagainya merupakan pusat peradaban dan kebudayaan yang menjadi tujuan utama pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru bumi untuk menuntut ilmu. Sebelum terjadinya faktor kemunduran dunia Islam, terjadi akibat terdapat faktor-faktor yaitu adanya kemunduran atau kekacauan dinasti Umayyah Andalusia setelah dinasti Umayyah runtuh di Timur Tengah. Yaitu pada saat kekuasaannya Abdurrahman. Nah, keturunan Bani Umayyah yang berhasil menegakkan pengaruh di wilayah semenanjung liberal ini mendirikan dinasti Umayyah yang kedua, yang sempat menjadi pusat peradaban dalam kebudayaan Islam. Kemudian pada masa Khalifah Hajib al-Mansur, mulailah benih-benih kemunduran di pemerintahan Islam ini. Khalifah Hajib al-Mansur mengambil alih tampuk kekhalifahan dari khalifah sebenarnya, yaitu Hisam. Yang saat itu Hisam yang masih berusia 11 tahun. Lantaran dipandang masih muda, maka dari itu Khalifah Hajib al-Mansur mengambil alih peran untuk memajukan dinasti Umayyah. Kemudian kemunduran pada saat dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu mengalami kemunduran di masa Khalifah Al-Hakim bi Amrillah pada setelah usai meninggal, 8 khalifah sudah jatuh pada problem korupsi, kolusi, dan nepotisme sejak Khalifah Al-Zahir sampai dengan khalifah terakhir Al-Adil. Jadi para penjabat pemerintahan tenggelam dalam kemewahan duniawi. Urusan pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri yang mengambil dominasi di tubuh pemerintahannya sendiri. Dan mempunyai akibat, jabatan khalifah hanya menjadikan lembaga negara, sedangkan pengaruh politik berada di tangan para Perdana Menteri yang menjabat. Dan selain itu, di masa Khalifah Al-Hakim bi Amrillah terdapat konflik antara lain yaitu Sunni dan Syariah. Khalifah ini menganut aliran Syiah dan ia mengangkat sebagai mazhab resmi negara. Padahal mayoritas penduduk Mesir berpaham Sunni. Akibatnya terjadi konflik antara rakyat dan penguasa. Nah, para qadhi dan hakim dipaksa untuk mengeluarkan keputusan sesuai dengan sejarah agama Syiah yang melahirkan curang atau perbedaan besar antara penduduk dan sistem hukumnya pada masa saat itu. Kemudian umat Islam mengalami stagnasi intelektual sebagai salah satu faktor kemunduran dunia Islam. Dunia Islam ini menjadi runtuh, yaitu salah satunya euforia kejayaan umat Islam yang masa lampau. Kemudian paradigma kemapanan yang menjamur dalam setiap lini kehidupan umat Islam sendiri. Dan yang ketiga ada penyesatan umat Islam yang banyak terjadi sebagai pemenuhan kebutuhan politik para penguasanya. Kemudian terdapat ritualitas kehidupan yang dilegalisasi oleh dogma-dogma keagamaan. Kemudian ada pragmatisme sebagai akibat dari masyarakat yang pabrik. Kemudian individualisme yang semakin berkembang. Kemudian terdapat privatisasi pendidikan sebagai akibat dari kapitalisme global. Yang terakhir yaitu sadar keutamaan yang masih kurang. Maka kesimpulannya yaitu negara dan agama memiliki hubungan yang sangat erat. Para sosiolog mengatakan beberapa paradigma yang menimbulkan adanya hubungan antara agama dan negara, yang dimana pula pencarian konsep tentang relasi Islam dan negara yang memiliki dua maksud. Kemudian peradaban Islam melahirkan banyak ulama
dan ilmuwan dalam sebuah bidang dan teori yang diberikan. Pendidikan Islam berjalan dan berkembang seiring dengan dakwah dan penyebaran Islam itu sendiri, baik di kalangan masyarakat maupun istana raja-raja. Pendidikan Islam pada saat itu mengambil bentuk halakoh dan tatap muka perorangan di musola ataupun masjid maupun pesantren. Mungkin hanya ini yang bisa dapat kami sampaikan dalam judul studi Islam di berbagai negara. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan bila adanya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.